mau cerita, mau sharing sih. Bulan-bulan ini cukup bergumul sama pekerjaan saya. Kejar pusat, kejar target gitu ya, marketing biasa. Tapi sangat-sangat bergumul karena saya kan harus keliling ke Jawa Tengah gitu. Tapi kegiatan visio ini juga banyak gitu. Jadi kayak saya mengatur waktunya jujur kecontalan gitu. Nah, beberapa minggu terakhir ini saya sempat mikir, opo tak ini ya, aku fokus kerjaan dulu, saya pikir gitu. Tapi habis ini SDR, kayak nggak mungkin nih. Jadi bergumul banget gitu. Sampai akhirnya tadi itu ya saya bergumul, saya berdoa sama Tuhan ya, karena tema-tema belakangan ini kita diajak buat berdoa, buat dekat sama Tuhan, buat semakin bersekutu sama Tuhan gitu. Ya saya belajar untuk menyerahkan segala pergumulan saya itu. Nah, hari ini menurut saya itu bukan satu kebetulan. Tiba-tiba kok Karel itu nge-post yang tadi pastornya tadi yang di grup anggota komunitas itu. Saya tuh jadi ingat sama kata teman satu komunitas lah, bahwa kalau kamu mau melayani Tuhan, pasti itu iblis tuh nggak seneng dan pasti ada suatu kelemahanmu yang akan diserang gitu. Dan memang sih kelemahan saya di pekerjaan gitu. Nah, terus ya saya jadi kayak ya sudah lah, mulai mulai agak lumayan ayem ya hari ini. Nah, lalu hari ini tuh saya kebetulan kelilingan, saya dari Kudus tadi. Kudus ini, Semarang Kudus ini kan jalan tolnya baru dibangun ya, jadi macet-macetnya gitu. Agak males, tapi mau ngejar omset, mau nggak mau kelilingan. Jadi tadi pagi saya cuma berdoa ke Tuhan, Tuhan, aku hari ini tuh tugas pakai doa, shift 2 sih. Tapi ini aku capek, ya aku izin sama pejini dikatain dia gak apa-apa kali ya, aku tuh mikir kayak gitu kan. Tapi semogalah perjalanannya tuh lancar gitu. Tadi pagi berangkat dari Semarang, saya nginap Semarang, berangkat ke Kudus, terus ke Semarang, sampai sini kayak keadaan cuaca cerah, yang biasanya selama ini teman-teman tahu pasti hujan kan ya. Terus habis itu ya macet, tapi enggak yang menjengkelkan gitu, enggak. Terus ketemu customer juga lancar, kayak semuanya tuh baik saja gitu loh. Dan dari situ saya berpikir, kadang tuh kita manusia tuh kalau berdoa minta mujizat yang gede, yang kelihatan kayak wow gitu. Tapi sebenarnya kayak cuaca cerah, keadaan jalan aku lancar, ketemu customer lancar. Saya punya teman Kojini yang rumahnya tengah kota yang bisa saya nunuti mandi, itu juga salah satu hal yang saya syukuri gitu. Jadi kadang gini nih loh, kalau aku tuh sharing malesnya. Kadang kita tuh manusia pengennya yang wow, yang kayak nuntut ini itu gitu. Padahal sebenarnya Tuhan tuh mau kasih berkat tuh yang kecil-kecil, tapi kadang kita nggak sadari dan kita nggak bersyukur akan hal itu, gitu aja sih. Jadi saya tuh gemben kalau sharing. Jadi ayatnya tuh dari yang ini kemarin sharingin. Jadi saya bersyukur juga bisa ikut PD tiap Jumat. Jadi makanan rohani saya tuh juga tercukupi gitu. Ayatnya dari Yohanes 15:7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Kita angkat tangan kita dan kita mau menyanyikan. Tuhan di sini Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini. Biarlah Engkau bekerja dalam hati kami, dalam tempat ini, di setiap masing-masing dari kami Tuhan. Berbicaralah
dan bekerjalah Tuhan dalam malam hari ini. Haleluya, 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 saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu,
Ada dua anak Tuhan di tempat ini yang sedang terbeban berat karena masalah yang sedang dihadapi di dalam hidupnya. Dan Tuhan ingin agar engkau berserah kepada dia. Andalkan dia di dalam hidupmu. Janganlah engkau bekerja dengan kekuatanmu sendiri, karena Tuhan adalah Tuhan yang mampu melengkapi segala kekurangan di dalam hidupmu. Percayakanlah dirimu kepada dia. Anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Anakku, seperti itulah seharusnya engkau saling melayani penuh dengan kasih. Disitulah engkau akan menemukan keindahan kasih. Ada 3 orang di tempat ini yang sedang mengalami kesepian di dalam hidupnya. Dan Tuhan ingin kau datang kepadanya, karena dialah yang akan menghibur hidupmu. Janganlah kau takut dan janganlah kau khawatir, karena Tuhan yang telah berjanji untuk menyertai engkau. Ada anak Tuhan tempat ini yang merasa malu karena sesuatu yang terjadi di masa lalu. Percayalah bahwa Tuhan tidak melihat masa lalu, Tuhan tidak melihat rupamu, tapi Tuhan melihat hatimu. Datanglah kepada Tuhan. Ada seorang anak Tuhan di sini yang sedang mengalami pergumulan dengan pasangan hidupnya, dengan pacarnya. Dan Tuhan ingin meneguhkan bahwa engkau sudah tahu apa yang harus kau lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kekuasaan-Mu. Terima kasih Kau telah bekerja di tempat ini. Terima kasih Kau telah bekerja di masing-masing hati kami. Terima kasih Kau sudah bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami sangat siap mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh Romo Andri. Kiranya Engkau yang bekerja Tuhan dalam Romo Andri. Biarlah Kau buka hati ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa melakukannya. Terima kasih. Shalom. Shalom alaikum. Shalom alaikum. Berkah dalam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya akan menggunakan Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 11. Maka yang membawa kitab suci ataupun yang membawa smartphone bisa kita bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan ini. Inilah Injil Tuhan kita menurut Matius. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mau bertanya, tapi dijawab dalam hati masing-masing. Kapan terakhir kali berdoa sampai menangis? Jawabannya dalam hati masing-masing. Apakah ada juga yang berdoa itu rasanya kering? Saya berdoa formalitas, Patris et Filii Spiritus Sancti, amin, lalu tidur, lain sebagainya. Atau teman-teman memiliki kebiasaan hobi doa. Saya dalam sebulan ini sudah 2 kali ke Gua Maria Kreb Ambarawa, karena kemarin saya belum bisa ikut bersama-sama kalian ke Gua Maria Sriningsi. Kalian sudah berdoa, sudah outbound, sudah lain sebagainya, sudah bersuka cita. 2 kali saya ke Gua Maria Kreb Ambarawa, saya menghadiri rapat. Tetapi rapatnya itu jam 10, pokoknya sebelum jam 10, jam 9 itu saya sudah harus datang ke sana. Saya mau berdoa dulu. Tetapi ketika saya berdoa, saya tidak pernah berpikir saya sendiri. Ketika saya sudah menjadi frater, sudah menjadi diakon, dan sudah menjadi imam, sangat jarang saya berdoa untuk diri saya sendiri. Artinya ketika saya berdoa, saya mengingat-ingat wajah atau pribadi. Oh, itu kemarin Bapak ini meminta didoakan kesembuhan. Oh, ibu ini kemarin meminta supaya ia beroleh keselamatan dalam operasi dan lain sebagainya. Ketika saya berdoa di depan Bunda Maria, saya hanya hening, kemudian saya membawa banyak pribadi, banyak intensi saya bawa kepada Bunda Maria. Ketika saya berdoa, saya mengalami sebuah sukacita, sebuah konsolasi, sebuah sukacita yang tidak tergambarkan. Dan ketika berdoa, ketika sudah selesai saya membawa doa-doa itu, saya hanya berkata kepada Bunda Maria, Bunda Maria, saya sudah lelah. Engkau tahu yang saya butuhkan, Engkau tahu yang terbaik bagi saya. Maka saya tutup dengan Salam Maria, Rosario, sudah. Ketika saya pulang, saya merasakan bahwa ternyata saya membutuhkan kesehatan yang lebih baik, lebih cukup. Dan saat itu pun saya juga mengalami. Dan ketika saya menjadi seorang imam, saya pun merasakan betapa kuasa doa itu berkarya dalam diri kita. Kalau ada yang dari Dirjo Tipuran, saya dari Paroki Dirjo Tipuran, tentu pernah tahu cerita bagaimana keluarga saya mengalami sebuah pengalaman kuasa doa. Saya adalah 2 bersaudara. Kakak saya itu sudah menikah, sudah bekerja, dan saya adalah anak bungsu dan 2 orang tua. Dan mereka sudah tinggal di rumah, sehingga seperti pasangan pada awalnya dulu tinggal berdua. Dan suatu ketika saya melayani misa, melayani peribadatan di gereja. Waktu itu adalah pekan suci. Teman-teman, kalau pekan suci itu dimulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci sampai dengan Paskah. Ketika Jumat Agung itu aturannya sebenarnya yang paling utama adalah puasa 24 jam. Artinya 1 hari. Maka saya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya mau berpuasa bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk saya sok kuat, enggak. Saya mau berpuasa supaya saya boleh berdoa, boleh bersama Engkau yang menderita sengsara sampai dengan wafat. Saya berdoa. Pada saat itu saya harus melayani 2 peribadatan, jam 1 siang dan jam 5 sore. Dan saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, izinkanlah hamba-Mu untuk melayani Engkau, kuatkanlah hamba-Mu. Tetapi kalau hamba-Mu tidak kuat, saya mau pingsan di altar saja supaya lebih keren, supaya lebih umat itu melihat, oh ini romonya sungguh-sungguh sehingga sampai puasa, sampai pingsan di altar. Harapan saya seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Hari Jumat Agung itu saya puasa sungguh-sungguh. Kamis Putihnya itu sudah makan sederhana. Kalau di Eropa itu Kamis Putih itu Kamis kenyang. Semuanya itu dimakan, daging-daging, bahkan minum anggur, lain sebagainya. Tapi kita orang Indonesia,
Jumat Agung benar-benar puasa. Saat itu saya puasa, kemudian ketika saya melayani peribadatan di paroki, saya berjalan menuju altar. Ketika saya mencium altar itu, saya berdoa, ya Tuhan, pantaskanlah hamba-Mu melaksanakan seperti Engkau yang saat ini sengsara dan wafat. Saya berdoa seperti itu. Jam 1 saya layani, jam 5 sore saya pun juga mencoba memimpin ibadat dengan semaksimal mungkin. Setelah selesai peribadatan, saya masih menggunakan jubah. Lalu saya masuk kamar saya. Yaitu ketika masuk kamar jarang langsung buka HP. Biasanya saya lalu meletakkan entah itu buku homili ataupun yang lain sebagainya. Saya lalu masuk kamar, saya nyalakan lampu, saya masih persis lagi. Kurang lebih pukul 6:30 malam. Saat itu lalu HP saya itu berbunyi, ting ya, tidak pamer tidak tapi bunyinya seperti itu, ting. Lalu saya buka, ternyata ada notifikasi WhatsApp, pesan masuk. Lalu saya buka nih, saya baca karena habis pimpin ibadat, saya agak lapar, memang lapar itu saya agak konsen. Saya buka WA, saya baca. Tulisannya itu sederhana, ternyata dari ibu saya. Ibu saya itu selalu WA saya. Setiap hari mengucapkan selamat pagi, mendoakan saya, setiap hari selalu mendoakan saya. Lalu saya buka WA dari ibu saya. Beliau mengatakan sederhana, Dek, motor bapakmu hilang. Lalu saya kan prank atau apa gitu ya. Saya berpikiran yang tidak. Lalu saya balas pesan dari ibu saya. Opo sing hilang. Mudeng ya bahasa Jawa ya. Apa yang hilang? Nah, lalu ibu saya itu membalas dengan huruf kapital semua. Mungkin sangat jengkel dengan saya. Motor bapakmu hilang, ada tanda seru, seperti itu. Saya arsipkan juga itu WA-nya. Lalu saya yang sudah memimpin ibadah jam 1, jam 5 sore, yang sudah dipenuhi dengan pelayanan, saya mengatakan sederhana kepada ibu saya, sudahlah, doakanlah mereka yang merugikan keluarga kita, ampunilah mereka yang membuat kita merasa menderita. Saat itu saya bisa berkata seperti itu. Tetapi mungkin berbeda situasinya kalau saya mengalami kehilangan. Mungkin saya tidak bisa berkata seperti itu. Mungkin ibu saya pun juga berkata, ini anakku uduromo wis saya marahi, itu mungkin. Tetapi bagi saya, keluarga saya menjadi sangat unik. Mungkin kalau teman-teman pilihan motor bukan persoalan. Saya berasal dari desa, dari paroki Boro, jauh desa, seperti halnya Bethlehem ya, terpencil tetapi di situ terpanggil. Sama juga spiritualitasnya. Lalu ibu saya membalas WA lagi. Jadi saya masih pakai jubah, masih pakai sepatu, masih WA-an. Lalu saya WA lagi. Lalu ibu saya WA sederhana lagi. Ya sudah, tolong didoakan ibu dan bapak. Saat itu bapak saya tidak bisa berdoa, tidak bisa, semuanya konsennya menjadi sebuah hal yang berputus asa. Ibu saya pun juga mencoba untuk menguatkan diri, menguatkan bapak saya. Maka setiap hari pun lalu saya doakan. Kemudian hari Sabtu suci, Sabtu Paskah pagi itu, ibu saya juga mengatakan kepada saya, Dek, saya bersama bapak pergi ke makam Romo Perentalo. Jadi di Mboro itu ada makam Romo Perentalo. Kami doa di sana supaya hati kami tentram, supaya kami bisa ikhlas, supaya kami bisa mendoakan orang yang menderita, orang yang merugikan saya. Lalu saya pun berdoa sungguh-sungguh. Kelas pagi Jumatnya itu saya berdoa sungguh-sungguh. Ya Tuhan, saya sudah kalau bahasa Jawa, wis tak rewangi berpuasa, bahasa Indonesianya ditranslatekan sendiri. Sudah saya usahakan berpuasa, saya berdoa. Saya mohon memberikan kedamaian pada keluarga saya. Jumat Agung, Sabtu Paskah,
Bapak ibu saya ke gereja. Lalu mereka mengungkapkan, bapakmu tidak bisa berdoa. Dia kehilangan sesuatu, tidak bisa berdoa. Dia tidak bisa memandang Kristus itu yang sungguh bisa menyelamatkan. Tidak bisa berdoa. Lalu saya WA lagi sederhana, Ustaz, relakan semuanya. Itu hanya barang dunia, bisa rusak, bisa hilang. Tetapi kalau jiwa, itu yang harus dinomorsatukan. Sudahlah, lupakan semua itu, doakan. Maka Jumat suci saya doakan, Sabtu suci, Sabtu pagi saya doakan puasa, Minggu saya pun juga berdoa. Saya berdoa bukan untuk saya, tetapi untuk keluarga, untuk bapak dan ibu saya. Tiba-tiba hari Minggu jam 10 malam, saya itu ditelepon jam 2 pagi. Ibu saya bercerita, jam 10 malam rumah saya diketok. Bukan drama ini, tapi ketok. Ya. Lalu ibu saya sama bapak saya dari dalam rumah berkata, siapa? Malam-malam kok mengetok? Lalu betapa anugerah Tuhan yang tidak pernah kami bayangkan sekalipun. Tiba-tiba dari luar mengatakan, Bapak Ibu, mohon maaf, saya yang mencuri motor Bapak. Jam 10 malam hari Minggu. Pencuri motornya, kakak pencuri dan ayah pencuri datang ke rumah saya. Benar. Lalu bapak ibu saya agak takut nih. Lalu dari dalam, apakah benar? Kalau berkata dengan bahasa Jawa, benar. Mereka di luar menangis. Ibu bapak saya membukakan pintu, tiga-tiganya sujud di depan bapak ibu saya. Mereka menangis, memohon maaf. Lalu mereka mengisahkan, anak saya sakit panas, gak tahu kenapa. Setelah saya mencuri, hati saya gak damai, gak tentram. Entah mengapa saya harus mencari siapa pemilik. Dan pada saat itu, tahun lalu, Jogja itu sangat terkenal dengan yang namanya Klitih. Dan dia adalah anggota Klitih itu. Dan dia baru bersaksi, selama saya mencuri apapun, baru pertama ini saya mengalami hati yang tidak damai. Anak saya sakit gak karuan, tidak tahu. Tetapi pada hati saya, lalu yang mengatakan saya harus mengembalikan ini supaya saya damai. Saya tidak bisa menunda Senin atau Selasa atau Rabu, tetapi hari Minggu jam 10 malam itu harus saya cari sampai ketemu. Padahal jauh, Sleman, Kulon Progo, jauh. Malam-malam itu juga dikembalikan. Dan yang terjadi adalah saya juga tidak menyangka berkat Allah itu begitu besar. Anaknya sembuh. Lalu keluarga ini pun mengalami pertobatan. Dia bukan beragama Katolik atau Kristen, tetapi dia bisa merasakan, saya tergerak untuk mendamaikan hati saya. Maka saya sungguh bersyukur jam 2 pagi itu dihubungi, ditelepon ibu saya, mengungkapkan kronologinya, ceritanya. Ketika kehilangan itu, semua lingkungan, anggota lingkungan saya yang Katolik tahu. Apalagi saya sebagai imam, kalau orang tuanya ada apa-apa, tentu mereka perhatian. Bahkan orang-orang yang Muslim di sekitar saya tahu kalau keluarga kami mengalami suatu hal yang tidak mengenakan. Setelah ketemu, banyak orang itu lalu datang ke rumah saya. Pak, Bu, kemarin dukunnya siapa? Kok bisanya pencurinya datang kembali, pencurinya mengembalikan dengan hati. Benar, itu sungguh-sungguh terjadi. Lalu bagi saya yang pengalaman iman adalah Jumat Agung, keluarga saya mengalami situasi di mana mereka harus merelakan kemanusiaan, hal-hal yang melekat. Sabtu suci, bagaimana keluarga saya pun juga merenung bagaimana hidup ini bukan hanya melulu hal-hal duniawi, tetapi bagaimana saya mengarahkan diri pada Tuhan. Dan Minggu Paskah, itulah sukacita yang kami alami.
Kami mengalami Paskah sejati, kedamaian. Bahkan ketika Lebaran kemarin, keluarga besarnya datang kepada saya, kepada keluarga saya. Mereka sekali lagi memohon maaf. Mereka akhirnya membawa anaknya yang dulu sakit dan juga memohon doa. Dari pengalaman itu saya meyakini kuasa doa. Siapa yang meminta akan mendapat, atau yang mencari akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Memang teks ini berbicara tentang orang Israel yang dibuang. Orang Israel yang tidak mendapat, yang tidak memiliki rumah, yang tidak mengalami kasih sayang bahkan makanan. Teks ini aslinya berbicara bagaimana mereka dibuang. Tetapi mereka dipanggil untuk mengalami kasih setia. Bagaimana mereka mengalami bahwa ia sudah dicintai, tetapi mari kita pun juga melihat dengan doa. Saya begitu besar bersyukur. Bahkan ketika jam 2 pagi itu saya bisa bernyanyi, Bless the Lord of my soul. Jam 2 pagi setelah ditelepon ibu saya, betapa luar biasanya. Saya putar TV di ruang tamu itu, Romo Saryanto, Romo Pargi, terganggu tidurnya saya tidak masalah. Yang penting saya bersyukur. Benar, saya buka YouTube, saya besarkan volume speaker Sony itu. Nah, lalu saya jam 2 sampai jam 4 itu saya benar-benar bersyukur, bersukacita. Orang tua saya pun juga bersukacita. Yang menjadi kunci adalah saya tidak pernah berdoa untuk diri saya sendiri, tetapi bagaimana caranya saya berdoa untuk mereka yang sungguh membutuhkan, untuk mereka yang sungguh membutuhkan rahmat Tuhan. Itu salah satu pengalaman dari keluarga saya, bagaimana kuasa doa itu sungguh besar. Maka ketika ada orang yang meminta doa, selalu saya tanya, namanya siapa, apa yang diminta. Pernah saya tuh pas sebagai imam ke rumah sakit, saya itu saat dijuluki oleh sekretariatan gereja, Romo, doakan yang terbaik untuk dia yang sakit. Jangan doa yang biasa-biasanya loh. Biasanya itu apa? Ya saya berkunjung ke rumah sakit, ada yang mau diminyak suci. Dalam hati saya, ini mau berpulang ini. Lalu saya mendoakan, saya mengambil rumusan, ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu, terimalah dia dalam kemuliaan-Mu, dalam kerahiman-Mu. Saya bisa feeling saya kok, ini kelihatannya dipanggil Tuhan. Jadi saat itu baik-baik saja. Ataupun juga ada pengalaman yang lainnya, dia masih sehat. Maka saya langsung bisa mengambil rumusan, kamu akan sehat. Dan kuasa doa itu ternyata benar berkarya dalam diri kita masing-masing, caranya dengan kekasan kita masing-masing. Bahkan ketika kita berdoa, bahkan ketika kita tidak bisa berdoa, Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk berdoa. Pengalaman keluarga saya menunjukkan kuasa doa itu tidak main-main. Kuasa doa itu melingkupi kita. Bahkan ketika kita merasa diri jauh, merasa diri berbeban berat, merasa diri tidak sanggup. Pernah beberapa waktu yang lalu saya berdoa, saya menggunakan salib kecil. Salib kecil itu saya genggamkan tangan ke seorang cewek. Pada saat itu saya menggenggam cewek, bukan pacaran, bukan apa ya. Pokoknya tidak boleh, saya menggenggam cewek. Saya genggam tangannya, ada salibnya di sini. Saya doa, ceweknya ini kesurupan. Maka berani saya genggam. Kalau tidak kesurupan berarti romonya yang kesurupan, berani-beraninya pegang tangan cewek. Saya genggam tangannya. Ini terjadi di salah satu paroki di Kevikepan Surakarta, tapi saya tidak menyebut parokinya itu. Saya mendoakan, tahunnya itu sudah beberapa tahun yang lalu, saya masih seorang frater. Saya doakan itu tangan saya panas sekali. Teman-teman pernah yang hobi nyetrika di rumah, pernah ya? Tiba-tiba itu nggak sengaja megang setrika, panasnya seperti itu, panas sekali. Salibnya itu panas sekali, membuat saya, ini gimana ini kalau tangan saya melepuh bagaimana? Saya lihat tangan saya baik-baik saja, tetapi tetap saya genggam, panas sekali. Saya doakan,
Saat itu kami misa jam 2 pagi. Karena dia mengalami sesuatu itu, tetapi jauh dari pengalaman itu, saya merasakan dia ini memiliki bakat bahwa dia bisa berkomunikasi dengan yang lain. Yang lain itu siapa? Ya arwah itu orang yang meninggal, rohnya belum sampai kepada keabadian, ataupun juga setan. Setan Indonesia itu kan pocong, kuntilanak, ecek-ecek tuh. Ecek-ecek sekali tuh. Ataupun masuk tingkatan lain, masuk lagi jin atau sampai iblis atau sampai yang maksudnya yang dalam gerombolan besar. Kalau yang hanya ecek-ecek yang di bawah ini gampang lah, tetapi kalau yang sudah levelnya ini itu yang susah. Nah, kebetulan dia mendapatkan anugerah yang ecek-ecek ini. Maka kami doakan. Lalu entah mengapa saya melihat banyak sekali yang masuk dalam dirinya. Saya merasakan saat itu masuknya itu lewat sini. Masuk, wah bentuknya itu sudah nggak karu-karuan. Entah kenapa saat itu saya juga bisa melihat, tetapi setelah itu saya tidak bisa melihat lagi. Ada yang tinggi sekali, ada yang setinggi menara lonceng gereja, ada yang bentuknya itu tidak karu-karuan. Mereka masuk ke dalam si cewek ini, saya genggam juga, panas sekali, makin panas. Saya hanya berdoa doa dasar, Bapa kami salam Maria, Bapa kami salam Maria, karena saya sudah tidak bisa berdoa yang lainnya. Orang yang sudah kalut, orang yang sudah mendapat persoalan itu hanya bisa berdoa doa yang dasar itu. Saya doakan itu. Saya doakan, kemudian kami berada di dalam gereja. Lalu di tabernakel itu terbukalah sebuah gemilau emas. Kami misa, kami doa, dan saat itu juga kerahiman Allah dibukakan. Mereka mengalami keselamatan yang begitu besar. Saat itu saya baru meyakini itu terjadi ketika Pekan Suci pula. Maka saudara-saudari, Pekan Suci itu benar-benar bagaimana rahmat Allah berkarya. Kalau kita sungguh mau berdoa di dalamnya, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang begitu besar. Banyak sekali kuasa doa yang saya alami. Ketika saya kuliah, harus menyelesaikan S2, tesis saya pusing. Gak boleh lebih dari 2 tahun, kalau bisa hanya 1,5 tahun. Pusing saya. Saya malam-malam ke perpustakaan Seminari Tinggi Kendungan. Itu panjang sekali, lebarnya juga segini, banyak rak-rak ini. Saya pusing mau nulis seperti apa, bingung. Lalu saya hanya berdoa, ya Tuhan, tunjukkanlah jalanmu, tunjukkan caramu supaya saya bisa menyelesaikan studi ini, sehingga saya boleh membekali diri untuk nanti pelayan. Saya tertidur di perpustakaan malam-malam, gelap sekali itu, gelap. Di atas itu hanya ada neon di bagian tengah. Kalau naik itu sudah seperti hanya film horor. Benar, itu perpustakaannya. Tiba-tiba ada buku jatuh. Benar itu, dari rak yang atas itu buku jatuh, nomor 101C/2. Artinya bukunya ada 2. 101C/2. Buk, jatuh. Bangun nih. Lalu saya cari. Dan ternyata bukunya apa? Adalah Pope John Paul II, Paus Yohanes Paulus II, pemikirannya. Saat itu, ini buku yang saya cari nih, buku yang sungguh-sungguh mau saya gunakan untuk menyusun bab 4 selanjutnya ini. Lalu saya berpikir di situ, ini tadi siapa ya yang menunjukkan jalannya ini? Nah itu, saya berpikir, apa setan, apa hantu, atau lain sebagainya. Tetapi saya meyakini selalu ada kuasa Allah yang begitu besar dalam diri kita yang secara logika, nalar itu tidak masuk. Tidak membuat kita merasakan, kalau saya berdoa ini pasti dikabulkan atau lain sebagainya. Tuhan memiliki caranya yang unik. Tuhan memiliki caranya yang istimewa supaya kita bisa bertekun dalam doa. Maka ketika kita berdoa sungguh-sungguh, maka kuasa Allah itu akan berkarya. Pengalaman ketika saya pun juga berdoa, saya diketuk pintu saya. Diketuk,
lalu intercomnya itu bunyi. Saya sedang berdoa sore, ibadat harian sore, kemudian saya mendoakan mazmur. Setelah mendoakan mazmur, lalu saya diketuk pintunya, kamu dapat intercom itu tahu ya, telepon yang antar hanya di dalam kompleks saja. Tolong kamu dijawab intercomnya itu teman saya. Lalu saya angkat. Saat itu saya sering bergurau, Assalamualaikum, seperti itu. Lalu yang intercom itu berkata kepada saya Romo Rektor. Oh iya Pak. Kan biasanya itu dari apa ya, sering mengerjai atau antar operator. Maaf Romo, ada apa Romo? Sekarang kamu ke atas. Aduh, ngapain? Ke atas itu ke lantai 2 tempat kantornya beliau. Duh, ada apanya? Apakah karena saya mengatakan seperti itu lalu saya dipanggil? Saya sering dipanggil juga saya. Saya dipanggil, kemudian Romo Rektor saya mempersilakan duduk, lalu dia membuka kalender di sobek. Tinggal 4 minggu lagi. Sekarang kamu buat lamaran ke Bapak Uskup, kamu boleh untuk melamar tabisan. Lalu saya, yang benar Romo. Ya benar, sekarang kamu merenungkan, buat lamaran, bahwa doa-doamu juga terkabul, kamu boleh melamar tabisan. Tabisan bagi kami bukan otomatis lulus S2 otomatis bisa tabisan, enggak. Tabisan adalah sebuah rahmat yang tidak kami sangka-sangka. Maka ketika saya diminta membuat itu, saya pun merasakan, ini begitu besar. Saya sedang berdoa, ternyata Tuhan mengabulkan dengan cara yang unik, yang tidak saya sangka-sangka. Teman-teman pun juga pernah mengalami bagaimana kuasa doa itu berkarya dalam diri kita masing-masing. Apalagi November besok itu adalah peringatan arwah semua orang beriman. Saya sangat senang karena ketika misa itu saya langsung bisa tidur nyenyak. Capek sekali, harus membawa banyak intensi doa-doa itu, banyak sekali itu. Secara spiritualitas, Allah lah yang berkarya dalam diri hamba-hambanya, pelayannya. Tetapi secara manusiawi itu juga berdampak. Capek juga dapat. Dan ketika saya mendoakan seseorang yang kamu itu kok kelihatannya berbeban berat atau membuat pundak saya itu pegel sekali ya. Kamu itu sebenarnya persoalan itu apa? Romo, saya masih memiliki keris kecil, masih memiliki patung babi kecil. Kurang ajar kamu itu. Meminta doa tetapi kamu masih memiliki simpanan. Sini, serahkan pada saya. Maka saya di kantor saya di Parung itu ada koleksi barang-barang hal-hal seperti itu. Bukan saya lalu mendoakan itu, enggak, tetapi bagaimana caranya orang tidak lagi menggunakan hal-hal itu untuk kepentingan sesaat, melainkan mari kita kembali kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan melalui iman kita. Dan kuasa doa itu sungguh berkarya dengan caranya yang istimewa. Satu pengamalan lagi, seminari kami itu selalu berkembang bagaimana membangun. Di tengah seminari itu ada pendopo, biasa untuk kami pertemuan rapat dan juga untuk misa gamelan. Tahu ya gamelan ya? Kami sorenya itu kami berdoa di yang sekarang ini menjadi Wisma Sepuh Para Romo yang gede sekali bangunannya. Kami berdoa di sana bersyukur supaya pembangunan itu bisa terlaksana dengan baik. Kami berdoa lalu kenduri itu lalu berbagi-bagi makanan. Saat itu saya masih ingat karena selanjutnya adalah perkawinan teman angkatan saya. Jadi teman angkatan saya itu keluar selang 1 tahun itu ternyata menikah. Kurang ajar teman saya besar itu. Ya entah kenapa bisa lalu memutuskan seperti itu. Tetapi ketika mendoakan malamnya saya tidur. Saat itu saya sudah boleh menggunakan HP karena saya sudah menjadi tingkat paling senior, paling atas. Selama S1, selama S2 itu kami tidak boleh membawa HP. Lalu saya sudah membawa HP,
Lalu saya tidur. Malam itu tidur. Tidurnya tidak malam karena habis capek sore hari tadi doa, bersih-bersih, menyiapkan perlengkapan lainnya. Malah juga harus cuci piring sekian ratus piring, sendok. Bukan hanya dicuci, dilapi. Begitu suster kami itu begitu sangat detail. Sendok garpu jangan lupa dilap satu-satu. Ya suster, saat itu saya masih nurut. Dan ketika saya sudah capek, saya tidur di kamar saya. Kami satu-satu kamarnya. Saya tidur. Saat tidur itu saya mimpi. Tetapi sebelum tidur saya berdoa, tetapi saya tidak menyelesaikan doa saya. Saya doa di kamar itu. Saya berdoa, terima kasih, mengucap syukur untuk hari itu. Lalu saya mau tidur. Saat itu saya biasanya berdoanya itu di bawah, di tempat saya doa. Tetapi saat itu saya karena capek, tidurnya di tempat tidur. Mungkin teman-teman mengalami doa di tempat tidur, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidur. Tapi saat itu saya berdoa, entah mengapa saya lupa. Setelah doanya belum selesai, saya lalu mengambil bantal tidur, menarik selimut. Enak banget tidur dalam damai saat itu saya. Karena tidur dalam doa itu kan tidur dalam damai, nggak akan kena mimpi buruk. Maka yang hobi mimpi buruk, kanulah sebelum tidur buatlah doa. Lalu ketika saya tidur, saya mimpi. Ternyata mimpinya itu bukan mimpi biasa ya. Karena tiba-tiba saya bisa membuka mata saya. Ketika saya membuka mata, saya itu kalau tidur kan tempat tidurnya itu kecil, 2 kali 75 cm, panjangnya 2 meter, lebarnya 0,75 meter, kayak masuk liang kubur itu toh, jadinya segitu. Lalu saya itu mimpi. Lalu mimpi itu tangan saya itu di bawah sini, jadi tempat tidurnya gini. Saya mimpi ini, tangan saya itu ditarik, 5 jari saya itu ditarik gini, seperti orang menarik tangan itu ditarik. Lalu saya membuka mata. Entah mengapa ini sungguh-sungguh terjadi. Saya ceritakan kepada Romo, saya ceritakan kepada teman-teman saya Frata. Saya ceritakan sungguh-sungguh. Saya ditarik oleh seorang anak kecil segini. Saya tidak berpikir saat itu, oh bisa anak kecil masuk seminari. Saya tidak berpikir itu. Dia menggunakan itu cewek, dia menggunakan apa itu namanya? Saya nggak tahu pakaian cewek itu. Pokoknya dari atas itu satu kesatuan itu loh. Dress ya. Nah, saya nggak tahu lah apa itu. Pokoknya dia dari atas sampai bawah, lalu yang bawah itu rok. Lalu dia menari-nari saya, dia nangis, dia ngomong yang itu gini, wah. Saya perhatikan, saya masih posisi tidur. Dia ngomong apa nggak tahu saya. Dia nangis. Tetapi ketika saya lihat secara cermat, nggak ada matanya nih, nggak ada hidungnya nih, nggak ada ininya juga. Tetapi saya tahu dia nangis, dia ngomong. Ketika ngomong itu ada muncul. Ketika nggak ngomong, nggak muncul lagi. Lalu ketika sudah itu, posisi saya itu posisi tidur tetapi sadar. Saya diajak pergi, tetapi saya masih di tempat tidur. Tetapi saya merasa diajak berjalan sampai di pendopo. Di pendopo yang biasa untuk misa, gamelan itu. Lalu di pojokan itu dia menunjuk. Ini sambil nangis. Saya cermati. Ternyata ada orang gede-gede banget sih di tiang pojok di pendopo itu. Dia menunjukkan, oh ternyata sore hari itu saya berdoa bersama teman-teman yang lain, bersyukur untuk pembangunan Wisma Sepuh yang belakang. Ternyata yang pendukung yang di belakang ini pindah ke pendopo. Nah, anak kecil ini yang sebelumnya ada di pendopo diusir sama yang dari belakang. Makanya dia menarik-narik saya. Kemudian lalu saya nggak bisa bantu apa-apain. Lalu saya berdoa doa dasar Bapa Kami Salam Maria. Saya berdoa sederhana sekali. Lalu saya yang tadinya buka mata, saya tutup lagi, saya buka lagi, saya masih posisi tidur. Lalu saya buka HP, 00.15.
jam 12:15. Lalu saya keringat dingin itu. Tadi saya sungguh-sungguh ini, saya mengalami sebuah bagaimana kami para calon imam dan imam menjadi sarana untuk berdoa. Maka ketika kami berdoa, kami tidak tahu apa yang akan Tuhan tunjukkan kepada kami. Yang penting kalian berdoalah. Yang penting saya berdoa. Apapun yang akan terjadi, Tuhan yang akan memberikan petunjuknya dengan caranya masing-masing yang tak pernah saya pikirkan apapun. Maka ketika teman-teman ataupun juga umat itu meminta doa kepada saya, sungguh-sungguh saya coba doakan, perjuangkan. Sampai-sampai saya kerap kali itu marah kepada yang meminta doa. Kamu itu saya doakan, tetapi kamu malah enak-enak di rumah tidur, nggak ikut misa. Jadi menunjukkan intensi. Lalu saya tanya, tadi kamu misa enggak? Enggak, Romo, saya enggak bangun. Wah, kamu itu. Jadi bagaimana kita berdoa, itu tapi juga sungguh-sungguh kita memperjuangkan pribadi kita supaya sungguh berdoa. Karena dengan doa, kuasa Allah itu akan berkarya melalui hal-hal yang tak pernah kita pikirkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, dari renungan, dari sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, mari kita semakin bertekun dalam doa. Karena dengan doalah kita akan mengalami Allah yang melingkupi dan menyertai kita. Amin, saudara-saudari. Maka mari kita akhiri renungan ini dengan kita menyampaikan pujian kita. Kita hendak bersyukur atas segala rahmat anugerahnya. Nanti juga sembari kita memuji Allah, kita juga akan dalam doa kita akan merasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam diri kita masing-masing. I
Mari kita bawa doa-doa kita. Kita mohon rahmat Allah. Bagaimana Ia datang melalui kuasa doa. Bagaimana Ia hadir dalam hati kita masing-masing. Kita bersyukur karena kita diberi terang Roh Kudus, sehingga kita boleh belajar, boleh memahami sabdanya, dan juga boleh mengungkapkan syukur dalam doa-doa kami. Setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan bagi kita. Mari dalam hati kita masing-masing kita bawa doa-doa kita. Kita angkat kerinduan kita kepada Tuhan. Bagi yang sakit, kita ungkapkan derita kita. Kita ungkapkan pengharapan akan Tuhan yang menjamah dan juga memberikan kesehatan serta penguatan. Bagi yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, kita bawa usaha kita. Kita satukan tekad perjuangan kita, sehingga Tuhan mengangkat segala keraguan kita, memampukan kita untuk mewujudkan tugas kita dengan baik. Bagi kita yang merindukan kedamaian dalam keluarga, dalam pekerjaan, ataupun dalam kehidupan relasi, hanya dengan kedamaian hatimu-lah Tuhan kami berjuang untuk memberikan damai sejahtera bagi siapapun yang kami jumpai. Bagi yang bergulat dalam pendidikan dan studinya, Engkau menganugerahkan kepada kami talenta dan juga berkat yang luar biasa bagi kami. Hadirlah memberikan semangat dengan ketekunan, sehingga kami dapat mempersiapkan, kami dapat memberikan yang terbaik untuk studi dan pendidikan kami, sehingga akhirnya sungguh kami persembahkan kepadamu dalam kemuliaan-Mu sendiri. Mari saudara-saudari, kita bawa doa-doa kita, kerinduan kita, pergulatan batin kita, kesulitan hidup kita masing-masing. Sekaligus juga kita membawa harapan yang besar, membawa semangat bagaimana Tuhan akan menguatkan dan juga memberikan berkat yang melimpah untuk seluruh hidup. Bapa pemelihara kehidupan, jamalah mereka yang sakit secara fisik, yang sakit secara psikis. Berikanlah kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan uluran kasih. Berikanlah kekuatan yang saat ini mengalami keterpurukan dan keputusasaan. Berikanlah peneguhan bagi mereka yang berproses dalam tugasnya, pekerjaan, dan juga pendidikan. Limpailah kami dengan terang Roh Kudus-Mu,
sehingga kami mampu mewujudkan yang terbaik yang seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Akhirnya ya Bapa, hanya dengan sabda-Mu, mintalah akan diberi, carilah akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi. Dan kini kami sudah berdoa, kiranya juga Engkau memberikan yang terbaik dan memberikan kekuatan serta mampu mengabulkan doa-doa kami. Mari kita angkat pujian, menyatukan doa-doa kita, karena Allah yang memberikan mujizat, yang memberikan karya yang terbesar bagi kita. Waymaker, miracle worker.